Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas mengenai sistem persamaan dua variabel ya. Sebenarnya materi ini materi yang cukup mudah ya, karena cuma melibatkan dua variabel ya. Cuma kadang-kadang murid-murid itu kalau misalkan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini suka bimbang, suka ragu. Jadi ada semacam ada dualisme, apakah ini bagusnya pakai metode substitusi atau metode eliminasi gitu. Kemudian juga kita akan membahas sedikit mengenai aplikasinya, yaitu aplikasinya adalah mencari titik potong dua persamaan garis lurus ya, aplikasi SPLDV ini ya. Kemudian kita juga akan membahas beberapa contoh soal HOTS. Oke, sebenarnya dalam mengatasi masalah dualisme ya, apakah kita bagusnya itu pakai metode eliminasi atau metode substitusi ya, itu cukup dengan memantau koefisien X dan Y-nya aja ya. Jadi misalkan kita punya dua persamaan 5X min 3Y plus 4 sama dengan 0 ya, dan Y sama dengan 2X min 3 persamaan kedua ya. Kita cukup lihat koefisien X dan Y-nya aja ya. Di persamaan pertama itu koefisien X dan Y-nya 5 dan min 3 ya. Sedangkan kalau persamaan kedua kita rubah ya menjadi 2X min Y, itu Y-nya pindah ke kanan, 2X min Y min 3 sama dengan 0 ya. Maka persamaan kedua itu mempunyai koefisien X dan Y-nya adalah masing-masing 2 dan min 1 ya. Nah, kalau misalkan salah satu dari koefisien tersebut adalah 1 atau minus 1 ya, itu nggak usah banyak mikir panjang ya, itu lebih efektif pakai metode substitusi ya gitu. Jadi kita contoh lain ya, misalkan 2X plus 3Y sama dengan 7 ya, kemudian 2X sama dengan Y plus 4 ya. Maka awal-awalnya itu kita lakukan pengubahan dulu ya. Jadi yang mengandung koefisien 1 atau min 1 itu kan yang persamaan kedua ya. Karena kalau dirubah itu kan menjadi 2X min Y sama dengan 4 ya. Berarti salah satu koefisiennya adalah min 1 yaitu si Y ya. Maka kita rubah menjadi Y sama dengan gitu. Karena kan kalau Y-nya kan koefisiennya min 1 ya. Jadi berarti kita bisa rubah menjadi eksplisit Y sama dengan apa gitu secara eksplisit ya. Jadi dalam hal ini kita rubah menjadi Y sama dengan 2X min 4. 2X min 4-nya tinggal kita substitusikan ke dalam Y di persamaan pertama ya, 2X tambah 3Y, Y-nya disubstitusikan 2X min 4, maka kita akan dapatkan 2X tambah 6X min 12 sama dengan 7 ya. Maka dengan demikian 8X, kalau kita selesaikan aljabarnya 8X sama dengan 19, maka X-nya adalah 19 per 8 ya. Nah, kalau misalkan kita dapatkan X-nya 19 per 8, maka untuk mencari harga Y-nya, kita cukup masukkan ke salah satu persamaan ya, persamaan 1 atau 2 ya. Karena kita sudah sebelumnya mengubah persamaan 2 menjadi lebih eksplisit, lebih mudah kalau kita menggunakan persamaan 2 ya. Jadi Y-nya adalah 2X min 4, jadi 2 kali 19 per 8 ya, dikurangi 4, maka ini menjadi 2 kali 19 per 8 adalah 38 per 8 ya. 4 itu adalah 32 per 8, maka nanti hasilnya adalah 6 per 8 atau 3 per 4 ya. Maka dengan demikian solusi dari X dan Y itu adalah 19 per 8 dan 3 per 4 ya. Nah, kalau tadi kita bicara metode substitusi ya. Sekarang kita bicara metode eliminasi ya. Jadi kebalikan dari metode substitusi ya. Kalau metode eliminasi itu kita gunakan kalau tidak ada satupun koefisien X dan Y-nya dari dua persamaan itu yang harganya minus 1 atau 1 ya. Sehingga dengan demikian kita menggunakan metode eliminasi di mana langkah-langkahnya itu adalah setelah tadi prinsipnya koefisien ya. Yang pasti pertama syaratnya adalah tidak ada, untuk menggunakan metode eliminasi ini tidak ada koefisien X dan Y-nya yang harga koefisiennya itu adalah min 1 atau 1 ya. Yang kedua, kita harus tegas ya, putuskan variabel mana yang kita akan hilangkan ya gitu. Kemudian setelah itu ya, kalau kita misalkan memutuskan variabelnya X misalkan. Nah,
koefisien X yang ada di persamaan 2 itu dikalikan ke persamaan 1 ya. Koefisien dan begitu juga sebaliknya. Koefisien X yang ada di persamaan 1 dikalikan ke persamaan 2 ya. Jadi saling berkebalikan gitu ya. Dikali silang ya. Kemudian kita kurangkan seluruh persamaan dan kemudian yang terakhir adalah substitusikan hasil ke salah satu persamaan ya gitu. Nah, misalkan nih ya, soalnya 2A min 3B sama dengan 5 ya, dan 3A plus 2B sama dengan 1 ya. Dari sini kita lihat bahwa koefisiennya adalah 2 min 3, 3, 2. Tidak ada satupun 1 atau min 1 ya. Makanya sebaiknya kita menggunakan metode eliminasi ya. Dalam hal ini misalkan yang akan kita hilangkan dulu adalah B ya. Sehingga kalau kita lihat di persamaan 1 itu kan koefisien B itu kan min 3 ya. Di persamaan 2 koefisien B-nya adalah 2 ya. Jadi kita kali silang ya. Persamaan 1 kita kalikan 2 ya, karena 2 adalah koefisien B di persamaan 2 ya. Kemudian persamaan 2 kita kalikan min 3. Karena min 3 adalah koefisien B di persamaan 1. Jadi dikali silang ya. Dibuat kebalikannya ya. Tuh kalau kita lihat ya di baris ketiga ya, maka pengalinya adalah dari atas ke bawah 2 dan min 3. Kenapa? Karena koefisien B-nya kalau kita lihat di sebelah kirinya itu 3, min 3 dan 2 ya. Jadi kita balik aja ya, 2 dan min 3 ya. Sehingga kalau persamaan 1 kita kalikan 2 ya, 4A min 6B sama dengan 10 ya, kali 2 semua suku ya. Kemudian min 3A-nya menjadi min 9A min 6B sama dengan min 3. Kalau persamaan ini kita kurangkan ya, karena kan yang B-nya sekarang sama-sama sudah mengandung koefisien 6 ya, min 6 ya. Jadi kalau min 6 kurang min 6 kan bilangan dikurangi bilangan itu sendiri kan 0 ya. Dengan demikian kalau 4A min 9A-nya 13A, yang B-nya pasti hilang ya. Karena koefisiennya sama-sama min 6 ya. Jadi dengan demikian tinggal 10 kurang min 3 13, maka A-nya sama dengan 1 ya. A sama dengan 1 ini kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Misalkan master pilih secara acak ya, persamaannya 3A plus 2B aja deh ya. Jadi 3A plus 2B sama dengan 1. Kalau kita substitusikan harga A1, 3 kali 1 tambah 2B, maka dihasilkan 2B sama dengan min 2, maka dihasilkan B sama dengan min 1 ya. Dengan demikian jawabannya adalah A-nya 1, B-nya min 1. Jadi kalau solusinya A, B itu adalah 1 dan min 1. Sekarang kita lihat bagaimana sih penerapannya di dalam persamaan garis lurus ya. Nah, untuk mencari titik potong X dan Y yang ditanyakan itu ya, itu berarti X dan Y-nya adalah milik kedua garis ya. Sama-sama terletak di garis tersebut dan milik kedua garis tersebut ya. Sehingga ini menjadi suatu solusi ya, harga X dan Y-nya ya. Makanya menggunakan metode eliminasi dan atau metode substitusi ya. Kali ini kita lihat bahwa koefisiennya nggak ada min 1 ya, X dan Y-nya. Makanya kita menggunakan apa? Menggunakan metode eliminasi ya. Sehingga kalau misalkan master kayak tadi ya, pengen hilangkannya yang Y deh ya. Maka yang atas itu kita kali min 2 ya, menghasilkan min 8X min 6Y sama dengan min 24 ya. Kemudian yang bawah kalau kita kalikan 15X min 6Y sama dengan 30 ya. Jadi kalau kita kurangkan min 6Y dengan min 6Y dikurangkan mengurangi dirinya sendiri jadi 0 ya. Maka dihasilkan min 8X kurang 15X itu adalah min 23X. Kemudian minus 24 dikurang 30 adalah minus 54 ya. Sehingga dengan demikian X itu adalah 54 per 23 ya. Sehingga kalau kita substitusikan X ini ke dalam 5X min 2Y sama dengan 10, salah satu persamaan ya. Jadi master ambil persamaan yang kedua ya. Jadi 5 kali 54 per 23 dikurangi 2Y sama dengan 10 ya. Kalau kita jadikan per 23 semua ya. Jadi 5 kali 54 itu adalah 270 ya. Dibagi 23 min 2Y sama dengan 10 itu adalah 230 dibagi 23 ya. Sehingga dengan demikian 2Y-nya adalah 270 dikurangi 230 40 ya. 42Y sama dengan 40 per 23, maka Y-nya setengah dari 40 per 23 adalah 20 per 23 ya. Jadi dengan demikian kalau misalkan kita jadikan solusi X, Y ya, maka X, Y tersebut adalah tinggal substitusi aja ya. X-nya 54 per 23 dan 20 per 23
Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Titik potong garis lurus tadi ya. Kalau misalkan kita akan membuktikan apakah betul titik potong itu merupakan solusinya ya, maka titik potong itu harus memenuhi kedua persamaan garis tersebut ya. Coba aja masukin ya. Masukin kalau 4x tambah 3y sama dengan 12, apakah benar ya? Coba kalau 4 kali 54 per 23 tambah 3 per 3 kali 20 per 23 ya, maka akan menghasilkan 216 per 23 tambah 60 per 23 ya. Maka dihasilkan itu adalah 12 ya. 276 bagi 23 kan 12 ya. Benar berarti ya? Benar. Berarti titik itu memenuhi persamaan garis yang pertama ya. Sekarang apakah dia benar memenuhi persamaan garis kedua? Ya tinggal substitusi aja ya. 5 kali X, 5 kali 54 per 23 dikurangi 2 kali 20 per 23 sama dengan 10. Kemudian kalau kita kurangkan ya, 270 kurang 40, 230 bagi 10, 23. Kata benar ya. Jadi benar bahwa titik 54 per 23 dan 20 per 23 adalah titik potong X dan Y tersebut ya. Sekarang kita akan bicara mengenai masalah soal HLTS ya. Sebenarnya HLTS ini bukan suatu soal yang mengerikan untuk diselesaikan atau sulit sekali ya. Enggak. Sebenarnya kemampuan berpikir nalar itu adalah suatu kemampuan berpikir di mana menggabungkan beberapa konsep dasar untuk menyelesaikan suatu soal yang sulit gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit ya, tapi dia hanya merupakan penggabungan beberapa penggabungan beberapa konsep dasar ya gitu. Seperti soal berikut ya. 4A min 3B tambah 9C sama dengan 0 ya. Jadi kemudian persamaan berikutnya 7A tambah 5B min 4C sama dengan 0 ya. A per B-nya berapa? Ya. Kalau kita berpikirnya secara kaku ya, kita terlalu berprinsip bahwa kalau A, B, dan C itu adalah 3 bilangan ya, berarti seharusnya ini ada 3 persamaan dong. Gitu ya. Padahal sebenarnya nggak harus begitu ya. Kalau ditanyakan A per B, maka seharusnya kita bisa melihat secara out of the box bahwa kalau kita jadikan persamaan ini sebagai persamaan dua variabel ya, maka nanti A dan B-nya itu akan dalam bentuk C ya, dinyatakan dalam bentuk C. Maka kalau dibagi A per B-nya tentunya C-nya saling menghilangkan ya. Gitu. Coba kita buat sekarang menjadi bentuk persamaan dua variabel ya. Jadi 4A min 3B plus 9C-nya itu kita bikin menjadi 4A min 3B sama dengan min 9C. Ya. Kemudian yang 7A plus 5B min 4C-nya kita buat menjadi 7A tambah 5B sama dengan 4C. Ya. Kalau dalam hal ini master ingin menghapus yang A ya, menghilangkan yang A ya, maka yang persamaan pertama itu kita kali 7. Kenapa? Karena 7 adalah koefisien dari persamaan kedua ya. Kenapa yang kedua, persamaan kedua kita kali 4? Karena 4 adalah koefisien A di persamaan yang ke-1 ya. Jadi kalau kita kasih silang ya, maka 7 kali persamaan pertama 7 kali 4A 28A min 3B kali 7 min 21B, kemudian min 9C kali 7 itu min 63C ya. Kemudian yang bawah kalau kita kalikan 4, 7A kali 4 28A, 5B kali 4 20B, 4C kali 4 16C. Jadi kalau kita kurangkan 28A saling menghilangkan karena dua suku yang sama ya. Min 21B dikurangi 20B adalah min 41B. Sedangkan sama dengan ya min 63C dikurangi 16C adalah min 79C ya. Sehingga dengan demikian jawabannya dari B itu adalah 79 per 41 dikalikan dengan C ya. Jadi B dinyatakan dalam C ya. Begitu juga yang A nanti ya. Yang A kalau kita substitusikan ya. Jadi B-nya kita substitusikan, master dalam hal ini pilih persamaan pertama ya. Jadi 4A dikurangi 3 kali 79 per 41 kali C itu sama dengan min 9 kali C. Nah, supaya hilang, nggak pusing sama pecahan, kita kali 41 ya. Maka 4A kali 41 itu 164A dikurangi dengan min 3 kali 79 adalah min 237 ya.
sama dengan min 9 kali 41 adalah min 369C. Ya. Sehingga kalau yang suku-suku C kita kumpulkan ya, maka kita dapat bahwa 164A sama dengan 132C. Ya. Min 132C. Ya. Maka A-nya dengan demikian adalah min 132C dibagi 164. Ya. Yang mana kalau kita kecilkan itu adalah min 33/41 kali C. Ya. Dengan demikian dengan mudahnya kita akan dapatkan bahwa A dibagi B ya, itu adalah min 33/41C ya, dibagi dengan B 79C/41 ya. Dengan demikian C-nya saling menghilangkan, per 41 juga saling menghilangkan ya. Maka kita tinggal mendapatkan A-nya min 33/7, A per B-nya min 33/79 ya. Gitu. Jadi sebenarnya karena sama-sama dinyatakan dalam C, makanya C-nya nggak penting lagi saling menghilangkan ya gitu. Jadi min 9C dan 4C ini seperti kayak seolah seperti kayak dia itu bilangannya gitu loh. Jadi sebenarnya ini persamaan dua variabel juga ya. Bisa diselesaikan dengan persamaan dua variabel. Tidak harus menjadi persamaan tiga variabel ya, seperti itu. Oke, kita coba soal HLTS yang lain ya. Jadi di sini A dibagi B tambah A dibagi C itu sama dengan 5 ya. Kemudian A dibagi B dikurangi A kurang C sama dengan 1. Pertanyaannya adalah C per B-nya berapa? Ya, gitu. Kalau kita selesaikan dengan cara biasa ya, ini akan cukup pusing ya. Karena nanti jadi per BC, ada nanti AC kali AC tambah AB segala macam ya. Tapi kalau kita anggap A per B itu X dan A per C itu Y, maka kita akan mudah mendapatkan bahwa X plus Y-nya sama dengan 5, X min Y sama dengan 5 ya. Jadi kalau kita pakai metode substitusi ya, karena banyak dari persamaan ini koefisiennya 1 dan min 1 ya. Kita ambil salah satu, Y sama dengan 5 min X ya. Maka X min Y itu adalah X dikurangi 5 min X sama dengan 1 ya. Maka kita akan dapatkan harga X-nya sama dengan 3 ya. Jadi dengan demikian karena X itu adalah A per B ya, maka dengan demikian A itu adalah 3B ya. Kalau kita dapatkan tadi X-nya sama dengan 3, maka dengan mudah Y sama dengan 5 kurang X tadi ya, hasil kita membuat eksplisit ya. 5 kurang 3, 2 ya. Jadi Y-nya 2, jadi A per C-nya 2. Maka A sama dengan 2C. A sama dengan 3B dan A sama dengan 2C. Sama-sama A. Dengan demikian berarti 3B sama dengan 2C dong. Dengan menggunakan prinsip perkalian silang, maka kita akan dapatkan bahwa C-nya itu adalah, C dibagi B adalah 3/2 ya, pakai prinsip kali silang ya. Gitu. Oke, Master pikir cukup sampai di sini ya. Seperti biasa kalau kurang paham tinggal pause dan rewind video ini ya. Nanti lama-lama juga insya Allah mengerti ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe ya. Karena nanti pendapatannya Master akan gunakan untuk pendidikan matematika gratis untuk anak-anak di Indonesia ya. Saat ini Master sudah memiliki 127 subscriber ya, jadi masih kurang 873 lagi ya. Kan kalau di YouTube kan minimal ada 1000 subscriber baru bisa mendapatkan income ya. Jadi mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini. Oke, sementara sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.